Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Wahyudi, kelas 12 3J1. Pada video kali ini saya akan membuat tentang aplikasi multi kontainer menggunakan Compose. Dalam create the Compose to deploy application testing approach. Aplikasi ini menggunakan tiga buah komponen. Yang pertama itu ada UI, backend, dan juga external service. Karena development team tidak bisa mengeksternal service, jadinya kita menggunakan mock server itu kayak semacam tiruan server gitu yang bisa disebut Wermox. Nah, hasilnya itu kamu harus bisa membuat multi container menggunakan file Compose dengan fitur bin mount, environment variable, network, dan juga publish port. Oke, kita mulai aja langsung menggunakan Labstar Compose Lab. Kita buka terminal dulu. Oke, tunggu sampai selesai. Nah, di sini ada tiga nama kontainer. Yang pertama adalah Coach Provider, Coach API, dan juga Coach UI. Nah, jadi di dalam direktori Lab Compose itu ada file yang namanya itu Compose YAML. Nah, di yang pertama itu kita masuk dulu nih ke direktorinya si Compose Lab-nya. Kita menggunakan code-nya itu cd do188 lab compose min lab. Nah, kita udah masuk nih ke cd dari Compose Lab-nya. Coba kita ls cek dulu filenya apa. Nah, di sini itu ada sih yang tadi kita sebutkan Compose YAML sama Wermox. Nah, di sini itu yang pertama 1.2 itu kita harus perbarui file si Compose YAML-nya itu dengan kode di bawah ini. Kita masuk dulu ke nano Compose. Di sini kita hapus saja, kita ganti dengan code yang baru. Di sini kita salin semuanya. Oke, bentar guys, sambil menunggu ke cache dulu. Oke, di sini kita rapikan sedikit. Kita save. Lalu kita itu kita compose up. Nah, apa sih kode dari Postman Compose Up ini? Nah, dia itu untuk menjalankan yang tadi tuh, yang kita udah edit tadi tuh, kita perbarui file-file yang di Compose YAML itu kita perbarui dengan menggunakan perintah Postman Compose Up. Minde itu kayak buat menjalankan di kontainer pada backgroundnya. Bentar, mati ya? Oh enggak. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke yang namanya 2. Step kedua ini
Coba kita baca konfigurasi the quotes mock server. Oh berarti kita konfigurasi mock server itu mock server quotes providernya itu di ini. Oh kita menambahkan direktori DO188 lab compose labnya compose lab where mock situ. Nah di sini itu ada dua mock server, yaitu ada dua file mock server, yaitu ada mapping dan juga file. Mapping itu sebagai define the HTTP endpoint, dan juga si filenya itu sebagai kayak responsive. Nah tadi kan kita baru perbarui tuh si YAM-nya itu, compose YAM-nya. Coba kita cek Podman PS udah ada belum nih. Nah di sini udah ada ya, tadi 58 detik yang lalu. Oke langsung aja kita ke 2.1. Gunakan binmon map des088 ini ke dalam home waremock. Berarti kita naruh di lab home lab lab compose lab waremock sini, di bawahnya si waremock. Coba kita lihat. Nah bener kan, ini kan di waremock, di dalam waremock kita tambahkan si volume DO188 nya, kita salin. Berarti kita langsung masuk ke YAM lagi compose. Nah di sini kita tambahin oke, kita karena kita baru memperbarui ini, jadi kita apa nih, apply change. Ganti running, ganti jalankan Podman comes down, perintah Podman comes down dan Podman to stop remove. Jadi kita itu menggunakan perintah si Podman compose down ini. Podman compose down ini itu berfungsinya untuk kayak untuk menstop dan juga untuk memberhentikan dan juga untuk menghapus kontainer yang lama. Jadi kita coba nih, kita cek aja, pasti dia akan kehapus atau hilang. Tadi kan sebelumnya ada, nah hilang kan, di sini sudah hilang. Nah coba sekarang kita tampilkan lagi dengan cara kita mengetikkan perintah Podman compose Podman compose up minde. Oke tunggu. Nah sekarang coba kita cek, pasti dia akan muncul lagi. Atau sudah dijalankan yang baru lagi tuh, file yang tadi kita baru edit. Nah di sini udah 11 detik yang lalu, 14.3. Nah lanjut ke nomor 3, itu kita suruh expose service quotes API nya itu di mesin port 8080 biar bisa kayak apa ya namanya ya, kita expose mesin port 80 biar bisa apa sih, nyambung gitu, mendengar, bukan mendengar, gimana ya bahasanya, kayak biar bisa terdeteksi gitu lah, apa sih semacam itu. Jadi kita menggunakan port property untuk mengekspos port 8080 di dalam kontainer. Jadi kita ini coba kita lihat. Oke, berarti kita menambahkan si port 8080 ini di dalam quotes API. Kan tadi ada 3 tuh, waremock, quotes API sama quotes UI. Nah kita dimasukinnya port 8080 ini kita masukin di quotes API. Coba kita lihat benar apa enggak. Nah ya benar, di sini di quotes API. Kita salin aja. Berarti langkah berikutnya kita masuk lagi ke nano compose YAM. Di quotes API ini kita tambahkan yang namanya port.
Oke, kalau udah kita save, kita down lagi. Kita hapus lagi file yang lama. Nah, kita jalankan lagi file yang baru, kita perbarui dengan perintah compose admin d admin. Oke, lanjut kita ke step 4. Di step 4 itu kita menggunakan network stop level property, create the lab network lab from the compose. Oh, berarti kita menambahkan si network lab di dalam compose YAM setiap di masing-masingnya. Kan ada tiga dari Wermox, apa tuh, Coach API sama Coach UI. Nah, di situ kita tambahkan network lab. Benar kan nih? Nah, kan benar. Jadi kita tambahkan dulu, kita salin aja. Kita masuk lagi ke nano compose. Oke, di sini kita tambahkan si network. Tapi nah, di yang terakhirnya itu kita agak berbeda, kita tambahkan kurung kurawal. Oke, kita save, kita down lagi. Kita up lagi. Kenapa harus di down up setiap komen? Karena itu biar misalnya kita ada kesalahan di dalam satu file ini. Nah, terus tapi kita kan membuatnya kayak satu-satu gitu. Jadi kita memecahkan troubleshootingnya itu agar lebih mudah aja sih. Kalau misalkan kita langsung kita down, kita itu langsung dari membuat semuanya nih, tidak satu-satu, itu akan membuat kita lebih ribet untuk melakukan saat kita melakukan troubleshootingnya itu lebih susah. Oke, kita coba cek nih, pasti dia hapus lagi kan. Nah ya, kita berarti kita belum siap, belum Podman belum Podman compose up. Coba cek lagi Podman PS. Oke, sudah ada. Oke, kita lanjut ke step kelima, yaitu kita menambahkan environment variable ke dalam compose YAM. Berarti kita menambahkan si ini quote service-nya si environment di API quotes API. Kita masuk lagi ke nano. Kita masuk ke nano compose. Kita tambahkan si nv-nya itu di dalam quotes API.
Oke, kita save. Kalau udah, kita down lagi, jangan lupa kita down. Setelah itu kita up, kita perbarui lagi. Oke, lanjut ke step 6 atau step yang terakhir. Di step 6 ini kita expose quotes UA nya itu di port 3000 agar bisa agar si host itu bisa akses ke aplikasi yang menggunakan URL http localhost 3000 agar si quotes bisa listen itu kan mendengar, tapi bukan maksudnya itu bukan mendengar, maksudnya itu seperti kayak merespon gitu, biar si 80 in the container itu bisa merespon kalau kita masukin localhost 3000 nya. Oke, kita menggunakan port property Quasio service expose the port 8080 di dalam container. Berarti kita menambahkan yang namanya port 3000 di compose yum. Ya kan, benar gak? Oke, benar. Kita di sini sudah menambahkan port 3000 dan 8080 ini agar saat kita mengecek di browser mengetikkan localhost 3000 agar terus biar si 8080 nya ini merespon. Oke, ada yang salah di nano kompos. Di line 21 ada yang salah. Apa tuh? Coba kita cek lagi. Nah, kita masuk lagi ke ini, si komposiumnya ini kita menambahkan si port 3000 nya di quotes UA. Nah, di sini kita udah tambahkan. Ini kita save lagi, kita down. Oke, kita up. Oke, sekarang langkah terakhir itu kita mengecek aplikasi quotes-nya itu sudah ada apa belum di browser quotes-nya itu, famous quotes. Oke, kita salin nih http-nya, localhost-nya, localhost 3000-nya kita buka di Firefox atau browser. Coba kita buka. Nah, ini adalah tampilan ketika kita membuka si localhost 3000 nya, quotes app nya. Nah, sekian video singkat atau video tentang cara membuat aplikasi multi container dengan Compose. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.